Halo semuanya, selamat datang kembali di Nontonin. Di sini kita bahas alur film dan serial sampai tuntas, biar kalian bisa mengulang cerita tanpa harus nonton dari awal atau sekedar nyari detail yang kelewat waktu nonton. Hari ini kita masuk ke episode 3 Loki and Key yang berjudul Head Games. Episode ini akan bawa kita bukan cuma masuk ke alur cerita, tapi beneran masuk ke kepala karakter. Dan percaya deh, ini seseru kedengerannya. Tapi seperti biasa, ini mengandung spoiler. Kalau belum nonton, mending stop dulu. Kalau udah siap, ayo kita mulai. You gotta come see this. Follow me. Episode dibuka dengan Tyler dan Kinsey yang penasaran dengan apa yang sedang terjadi pada adiknya, yaitu Body. Begitu Tyler dan Kinsey masuk ke kamar adiknya, Body yang lainnya pun muncul dari kotak besar misterius dan mengajak Tyler dan Kinsey untuk mengikutinya masuk ke dalam kotak tersebut. Dan kotak itu ternyata membawa mereka masuk ke dalam kepala Body. Isinya persis seperti dunia imajinasi anak kecil, penuh dengan warna-warni, permainan arcade, dan rak memori berbentuk unik. Anehnya lagi, ada Body lain yang sedang melompat-lompat. Tyler pun menanyakan kepada Body, kenapa ada dua Body di sini? Body pun menjawab, itu adalah kegembiraannya. Di sana mereka menemukan potongan memori ayah mereka, yaitu Randall, yang sedang bercerita tentang seorang nelayan dan monster laut. Tapi anehnya, setiap anak mengingat versi yang berbeda-beda. Body yang mengingatnya penuh petualangan, Kinsey mengingatnya dengan akhir bahagia, dan Tyler mengingatnya lebih kelam, penuh hukuman dan rasa bersalah. Sementara itu, Echo alias Dodge mulai bergerak. Ia sedang mencari kunci api yang pernah dipakai oleh seseorang di episode pertama untuk bunuh diri, dan sedang mencari keberadaan rumah tersebut lewat laptop orang lain dengan seenaknya. Ketika ia sudah menemukan foto rumah pria yang ia cari, ia pun bergegas memasukkan kunci kemana saja untuk pindah ke rumah tersebut. Ketika Echo sudah sampai di rumah tersebut, dia mulai mencari keberadaan kunci api tersebut, namun dia tidak menemukannya. Sampai ada gerombolan anak kecil yang datang menghampirinya. Echo pun merasa senang karena apa yang ia cari ternyata ada pada anak tersebut. Ketika Echo menunjukkan kekuatan dari kunci kemana saja, lalu tanpa ragu, nah, di sini kita bisa melihat Echo tidak hanya berbahaya, dia licik. Bagi Echo, semua orang hanyalah bidak catur yang siap dikorbankan. Sementara itu, di sekolah, Tyler mencoba mendekati Jackie, cewek yang ia suka. Di sana pun mereka memulai obrolan yang manis walaupun agak canggung. Ketika seorang murid mencoba mendekati adiknya Kinsey, emosinya meledak, namun kemarahan itu memicu kembali memori yang selama ini ia coba lupakan. Kata-kata Sam Lesser kepada Tyler, si pembunuh ayah mereka, kalimat yang mungkin hanya bercanda, tapi kini menghantuinya sebagai kemungkinan penyebab tragedi yang menimpa keluarga mereka. Kinsey sudah terlalu lama hidup dengan bayangan yang terus menghantuinya. Sejak malam tragis itu, rasa takutnya tak pernah benar-benar menghilang. Tapi hari ini, ia memutuskan sudah saatnya menghadapi monster yang selama ini bersembunyi di dalam kepalanya sendiri. Perlahan, ia memasukkan head key ke kepalanya sendiri. Seketika, sebuah pintu misterius muncul di hadapan Tyler. Kinsey dan Tyler kini berada di dalam kepalanya sendiri. Tempat ini seperti mall yang aneh yang sepi. Mereka berdua pun masuk ke ruangan memori yang melihatkan memori saat Kinsey kecil sedang bersama ayahnya dan menceritakan tentang seorang nelayan dan monster laut dengan akhir yang bahagia. Lalu tak lama kemudian ingatan kelam saat Sam Lesser membunuh ayahnya pun terulang. Kinsey hanya bisa sembunyi dengan ketakutan sambil menjaga adiknya Body. Tetapi tidak lama kemudian, mereka berdua pun langsung keluar dari kepala Kinsey. Tyler pun menanyakan perihal makhluk apa yang menyerangnya tersebut. Kinsey pun tahu makhluk apa itu.
Makhluk itu adalah ketakutannya Kinsey. Suatu malam yang tenang di Key House, Body berkeliling seperti biasa karena mendengar bisikan. Matanya menyapu setiap sudut, setiap celah, berharap menemukan sesuatu yang baru. Dan mata Body tertuju ke lukisan tua. Dia pun mencari sesuatu di dalam lukisan tersebut dan benar saja, ia menemukan kunci yang berlogo tengkorak. Tak lama kemudian, Body melihat sebuah pintu dengan ukiran tengkorak yang sama persis di atasnya. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, ia memasukkan kunci itu dan begitu memutarnya, rasa penasaran membawanya keluar rumah menuju ke sebuah tempat yang selama ini ia lihat dari kejauhan, yaitu pemakaman keluarga Locke. Batu nisan tua berdiri berjejer dan di tengah keheningan itu, Hello there. I'm sorry, I didn't mean to give you a fright. The name's Chamberlain Locke. Hi, I'm Bodhi. di situ Body ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia sempat, ibunya baru pulang dan Body pun bergegas kembali ke rumah. Namun di jalan sebelum pulang ke rumah Body, melihat Ellie masuk ke sumur tempat Echo sebelumnya dikurung. Ellie pun menyimpan kunci di pinggiran sumur dan memanggil-manggil nama Lucas. Sebelum Body kembali ke tubuhnya, Tyler pun melihat Body tergeletak di lantai, membuat Tyler panik karena tubuh Body pucat, dan Body pun kembali ke tubuhnya, mengejutkan Tyler yang sedang panik. Body langsung menceritakan bahwa dia menemukan kunci baru dan pengalaman bertemu dengan leluhurnya. Menjelang akhir episode, Kinsey memakai kunci kepala dan dia membawa sebuah kantong besar di tangannya. Scene beralih. Nina menemukan simbol aneh di buku tahunan Randall, simbol Omega, dan Nina teringat di kejadian saat Sam hendak menembak suaminya. Di tangannya ada sebuah simbol Omega. Scene pun kembali ke Kinsey yang sudah keluar dari kepalanya yang menyeret sesuatu, dan ternyata yang Kinsey bawa yaitu ketakutannya yang berada dalam kepalanya. Kinsey pun mulai menusuk ketakutannya dengan pisau lalu mengubur ketakutannya. Di kejauhan pun ada Echo yang sedang memperhatikan Kinsey. Dan begitu saja episode 3 Headcam berakhir. Kinsey telah mengubur rasa takutnya, Body menemukan dunia baru sebagai roh, dan Echo masih di luar sana mengamati, menunggu, merencanakan langkah berikutnya. Kalau kalian suka pembahasan detail seperti ini, klik like-nya sekarang, bagikan ke teman-teman pecinta misteri, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan kalian bisa request alur cerita film lainnya di kolom komentar. Kita akan kembali di episode 4 yang percayalah akan jauh lebih menegangkan, lebih gelap, dan penuh kejutan yang nggak akan kalian sangka.